Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 5 dari jurusan Sistem Informasi. Oke, jadi di tugas 3 ini, di mata kuliah Administrasi Server, kita ini diminta untuk membuat sebuah FTP server ya. Ini membuat server FTP, terus nanti melakukan transfer file antara komputer klien dengan server FTP-nya. Nah, oke, mungkin saya langsung aja prakteknya. Di sini saya pakai VMware ya buat virtual machine-nya di CentOS-nya, karena ada beberapa hal yang compatible di laptop saya tuh nggak bisa gitu untuk VirtualBox. Oke, ini saya login pakai SSH 12 biar lebih fleksibel aja. Nah, oke, yang pertama kita diminta untuk membuat update package dulu ya. Update. Habis itu install VSTP-nya. Yum install vsftpd. Sini saya tambahin file package FTP juga ya buat ngetes package-nya langsung nanti dari ini command line. Habis itu aktifkan VSTP-nya, sistem enable vsftpd, terus sistem ttl start vsftpd, sistem ttl status vsftpd ya. Jadi langsung satu line. Oke, ini udah running. Habis itu tambah ini ya firewallnya, firewall cmd. Ini di sini kita melakukan whitelist ya, jadi permanen. Jadi whitelist untuk port 21 dan protokol TCP, yaitu portnya FTP ya, yang digunakan FTP. Ini juga menggunakan TCP ya portnya. Habis itu firewall cmd. Di sini tambahkan juga untuk service FTP, terus permanen, dan terakhir dilakukan reload ya untuk save konfigurasinya. Ini sudah berhasil. Habis itu kita konfigurasi di bagian ininya ya, vsftpd-nya. Saya pakai vsftpd.conf. Nah, di sini karena saya pengen nanti user yang saya gunakan berbeda gitu ya. Ada pengen login. Untuk anonimusnya saya buat jadi 0. Terus di sini red enables-nya ngikutin ini ya, jadi di yes. Terus di bagian chroot-nya chroot kayaknya ini kita ulangi, takut ada kesalahan. Ini tadi di no. Terus chroot-nya ini yes. Chroot lokal user ini untuk membuat pengurung usernya ya. Jadi seakan-akan user yang kita gunakan user lokalnya di dalam VM ini atau di dalam server ini itu sebagai root gitu ya, untuk direktorinya aja, tapi padahal dia sebenarnya di direktori home-nya gitu ya. Terus ini list ini buat whitelistnya, aslinya semacam whitelist gitu ya.
Terus whitelist user yang mana user tersebut tidak melakukan tidak di chroot gitu ya, tidak termasuk dalam chroot. Dan ini bagian lokasinya, lokasi di mana nama-nama usernya itu disimpan. Terus ya kita simpan. Terus jangan lupa buat file tadi ya, file vstvd-nya yang lokasinya itu chroot.list. Betul tadinya chroot.list. Ya, chroot.list ini. Ya. Oke. Habis itu menambahkan user ya. Sini menambahkan user menggunakan perintah user add -m untuk buat direktorinya. Terus s ini untuk berikan ini ya, perintah apa yang dilakukan ketika user ini pertama kali login gitu ya. Ini has been no login. No login di sini maksudnya bukan dia nggak login, tapi lebih tidak ada FTP user, lebih tidak ada ini ya, tampilan untuk melakukan konfigurasi yang diinput gitu ya, atau tidak ada konfigurasi di input juga ya. Jadi dia hanya sekedar login aja gitu, tapi bisa digunakan untuk FTP biasanya. Ini ya login, terus kita ganti passwordnya dulu, password FTP user 13 aja. Terus habis itu ini ya, atau directory. Ini sebenarnya bisa di file mana aja, mungkin saya coba di home-nya aja ya. cd mkdir home, terus FTP-nya. Terus di bagian ini saya buat file namanya upload aja. Nah, di sini di file upload ini diberikan chaon yang konten owner. Chaon tuh untuk mengganti sebuah ownernya, si owner filenya gitu ya. FTP user terus chmod 755. Ini untuk permissionnya ya, kita lihat coba dulu. ls-l home FTP user. Oke, ini ya udah buat. Habis itu restart FTP-nya. Nah, mungkin sebelum ke sana kita coba restart dulu dengan kode stpd. Nah, oke. Jadi dikarenakan vstpd ini ada beberapa pengaturan keamanan gitu ya di dalamnya. Salah satunya tuh PAM-nya ya. Jadi ketika kita melakukan login, sebenarnya diharuskan user tersebut itu kecuali dari no login ini ya gitu. Ini ada di filenya ini, chat etc pam vsftpd. Nah, ini ya sales. Jadi untuk autentikasi ini membutuhkan require PAM sales ya. Jadi dia tuh harus bisa input sintaks atau login menggunakan SSH dan sebagainya yang kurang lebih seperti itu. Nah, dikarenakan contoh ini menggunakan yang no login ya, yang tidak ada interaktif yang seperti SSH itu, kita harus menambahkan perintah ini, sbin no login ini, ke dalam sebuah file sales set etc sales sini ya. Jadi pam sales ini tuh ujungnya ke sini ya, ke etc sales. Jadi kita perlu menambahkan sbin no login.
Mungkin saya coba praktekkan dengan FTP client di sini. Di sini saya coba FTP user terus masukkan password. Di sini pasti fail loginnya. Jadi karena ini PEM yang artinya adalah autentikasi, jadi autentikasinya ini tidak terpenuhi gitu. Jadi di sini incorrect loginnya. Ini saya coba ganti, saya coba tambahkan VATC cells sbin tadi apa login. Nah, kita coba lagi ya buat tesnya FTP user. Nah, ini loginnya masih fail, cuma statusnya bukan incorrect ya, ini kan 503 incorrect, login fail. Nah, ini sekarang ubah 500, oops, charut. Nah, untuk yang charut ini salah satu keamanannya juga ya sebenarnya dari VSTPD ini. Jadi charutnya ini tadi kan kita sudah mengatur ke file FTP user ini ya. Ke folder ini ya, folder FTP user defaultnya. Nah, dikarenakan charut ini adalah semacam root palsu gitu ya, jadi diwajibkan folder ini itu tidak bisa diedit atau ditulis oleh user ini ya, itu atau apa namanya istilahnya itu unrated. Nah, untuk melakukan itu kita harus mengubah ininya, ownernya, terus menambah permission juga ya di sininya. Ini mungkin ya itu salah satu caranya. Jadi ada juga cara yang kedua, yaitu kita harus menambah sebuah konfigurasi apa namanya allow readable charut di dalam konfigurasinya. Mungkin saya coba praktekkan yang itu dulu ya. Jadi pertama kita coba ubah dulu permissionnya, chmod home chmod 7 berapa tuh, 1 oke, 755 home FTP user. Oke, seperti ini ya. Habis itu kita tambahkan di bagian vsftpd. Ini tambahkan di bagian bawah aja ya. Bagian bawah allow readable charut, terus yes. Kita restart lagi, FTP, terus kita coba login FTP user. Nah, ini loginnya sukses gitu. Jadi ini salah satu caranya ya. Jadi karena secara default untuk konfigurasi FTP-nya ini diharuskan si user itu unrated gitu. Jadi tidak diperlukan untuk melakukan menulis ya atau upload itu. Nah, untuk membypassnya gitu ya, setelah itu membypass atau melewati itu bisa melakukan konfigurasi tadi allow readable charut gitu ya. Jadi biar charut bisa dibaca. Atau juga bisa melakukan penggantian apa namanya nih, ownernya gitu, ownernya tapi selain dari FTP user tersebut. Atau juga bisa menggunakan root, atau bisa juga yang lainnya gitu, dengan tujuan tidak bisa diedit oleh FTP user. Nah, oke. Jadi saya coba akses dari file explorer. Ini tadi IP-nya 12 ya, atau berapa ya?
13 FTP. Oh no, oke. Ini masukkan passwordnya. Ini ya, udah berhasil login. Ini tadi saya buat directory upload di home ya. FTP user. Ini upload, oke. Nanti saya coba untuk, misalnya saya pengen upload folder, tugas ini. Ini bisa drag and drop atau copy ya. Ini paste. Nah ini bisa gitu ya, kita lakukan penambahan file. Terus misalnya saya pengen coba lihat nih filenya udah ada atau belum, misalnya. Nah ini contohnya udah ada ya, STSI 4202. Misalnya saya tambah lagi pakai file ini saya coba drag and drop aja. Drag and drop ya. Nah ini drag and drop, kita coba lagi ya, nah ini dia. Misal saya pengen menghapus file tersebut ya, saya masuk dulu ke direktorinya biar gampang. FTP user, terus misalnya rm mkd y. Terus saya pengen hapus lagi yang satu lagi ini st. Kita coba di sini, di refresh, nah hilang. Nah mungkin seperti itu ya untuk prakteknya FTP server ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon bantu diperbaiki. Terima kasih.